Shalom, perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Linome. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 4 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Istilah konstitusi berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau penyusunan dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar pembentukan negara. Menurut Lord John Fischel, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu karangan negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan karangan negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubung dengan itu, C.V. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang mengemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Berikutnya adalah fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Sebagai penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangkaian dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Perlunya konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan negara, tentu saja kita dapat menemukan persoalan dan bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita misalnya, yang pertama, mestinya setiap negara memiliki konstitusi? Yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul argumen homo homini, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum homini pros omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara semua manusia yang dikenal dengan istilah pacung omnibus. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerah kekuasaannya pada penguasa untuk menjawab perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah pacung subjections. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Berdasarkan uraian di atas, pengertian tentang konstitusi dibagi dalam dua macam, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Yang kedua dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilandasi kondisi krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, ada harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat tentu menurun. Pada awal reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin di fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melandaskan deklarasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraannya yang dianut dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Nah, dalam 4 tahap kali perubahannya itu, perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang MPR pada tahun 2002. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Timimin berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberian pegangan dan memberi batasan sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalisme undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalisme undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalisme undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalisme undang-undang itu baik dari segi formal maupun material terhadap Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih.